Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat tersebut, Ananda Salihah, hari ini kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda Salihah, hari ini pelajaran kita apa? Akidah. Ya. Apa pembahasan kita hari ini? Hari ini insya Allah kita akan membahas bab yang baru, yaitu bab 4 yang berjudul Allah Maha Mengetahui. Nah, jadi hari ini kita akan mulai membahas bab baru yang berjudul Allah Maha Mengetahui. Lebih tepatnya Ananda Salihah, pembahasan kita hari ini kita akan membahas kisah, ya. Kisah yang ada di bab 4 yang berjudul Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Ya. Kita akan membahas kisah hari ini. Ya, adapun tujuan yang akan kita capai, akan kita raih insyaallah Ananda Salihah pada pelajaran kali ini, kita akan sama-sama memahami dan mengambil pelajaran dari kisah. Ya. Kita akan sama-sama memahami dan mengambil pelajaran dari kisah yang akan nanti kita akan baca sama-sama. Nah, jadi Ananda Salihah yang punya buku, silahkan siapkan bukunya, buka bab 4. Nah, ini dia pembahasan kita. Bab 4, Allah Maha Mengetahui. Kita akan membahas kisah penuh hikmah. Ya. Ustaz akan baca dulu ya. Didengarkan Ananda Salihah. Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui. Pada suatu malam, Amirul Mukminin Umar bin Khattab berjalan menyusuri jalan-jalan dan lorong-lorong kota Madinah. Ketika lelah mulai terasa, beliau pun menyandarkan punggungnya pada dinding sebuah rumah kecil untuk beristirahat. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita tua dari balik dinding rumah yang tengah berbicara dengan anak gadisnya mengenai susu kambing yang akan mereka jual esok hari. "Nak, campur saja susu ini dengan air," perintah sang ibu kepada anaknya. "Tidak boleh, Bu. Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air." Gadis tersebut menolak permintaan ibundanya dengan lembut. "Tetapi banyak penjual yang berbuat curang seperti itu, Nak. Toh Amirul Mukminin tidak melihat apa yang kita perbuat," kilah sang ibu. "Bu, meskipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Amirul Mukminin, pasti melihat kita. Akankah kita taat kepada Amirul Mukminin hanya di depannya, lalu membangkang tatkala sendirian?" jawab sang anak mantap. Nah, inilah dia kisah Allah Maha Mengetahui yang kita bahas hari ini. Sekarang Ustaz akan jelaskan. Allah Maha Mengetahui. Nah, itu dia judul kisah kita hari ini. Jadi Ananda Salihah, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Mengetahui. Ya. Pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan makhluknya. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang kecil maupun yang besar. Ya.
secara rinci Allah ketahui. Ya. Bahkan disebutkan dalam hadis Ananda Salihah bahwa Allah bahkan mengetahui kapan gugurnya daun yang kering itu, di mana dia jatuh, ya. Allah Maha mengetahui. Allah mengetahui demikian. Ya. Jadi kita harus percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi di alam semesta ini Ananda Salihah, itu semuanya diketahui oleh Allah. Tidak ada makhluk yang mengetahui seperti pengetahuan Allah. Ya. Karena pengetahuan Allah itu maha sempurna. Adapun pengetahuan makhluk Ananda Salihah itu tidak sempurna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Nah, itu dia yang pertama. Ya, jadi Allah Maha mengetahui Ananda Salihah. Jadi kisahnya seperti ini Ananda Salihah. Pada suatu malam Umar bin Khattab sedang jalan-jalan untuk memeriksa keadaan rakyatnya yang ada di Madinah. Ya. Dan dia adalah pada saat itu sebagai seorang pemimpin. Saat dia merasa lelah jalan-jalan Ananda Salihah, dia pun menyandarkan punggungnya di sebuah rumah kecil. Ya. Kemudian sambil dia bersandar, tiba-tiba dia pun mendengar ada suara wanita tua yang sedang berbicara dengan anak gadisnya. Ya. Apa yang mereka bicarakan? Mereka berbicara tentang susu kambing yang akan mereka jual pada esok harinya. Nah. Si ibu berkata kepada anaknya, "Nak, campur saja susu itu dengan air." Ya. Kemudian anaknya pun menjawab, "Tidak boleh, Bu. Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air." Ya, jadi gadis itu menjawab dengan lemah lembut. Jadi dari sini Ananda Salihah, jika ibu kita atau ibu kalian, bapak kalian meminta untuk melakukan perbuatan dosa, untuk melakukan perbuatan maksiat, kita tidak boleh menurutinya. Ya. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak boleh mengikuti orang tua kita jika perintahnya itu dalam maksiat. Ya. Jadi gadis itu berkata, "Tidak boleh, Bu. Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air." Ya. Kemudian ibu itu pun berkata lagi, "Tetapi kan banyak penjual yang berbuat curang seperti itu, anakku. Toh Amirul Mukminin juga tidak akan melihat perbuatan kita." Padahal Amirul Mukminin lagi beristirahat di tembok rumahnya. Ya. Amirul Mukminin dengar perkataan ibu itu. Kemudian anaknya pun menjawab Ananda Salihah, "Bu, meskipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Amirul Mukminin, pasti melihat kita. Apakah kita akan taat kepada Amirul Mukminin di depannya, lalu membangkang tatkala kita sendirian, tatkala Amirul Mukminin tidak melihat kita?" Ya, begitu ucapan anaknya. Nah, itulah dia penjelasan Ustadz tentang kisah Allah Maha Mengetahui. Nah, di sini Ananda Salihah, dari kisah ini kita mengambil 3 pelajaran. Yang pertama, kita harus yakin bahwa Allah Maha Mengetahui. Ya. Allah mengetahui segala sesuatu. Allah memiliki sifat mengetahui. Kita harus percaya itu.
Apapun yang kita lakukan, kita sedang duduk, kita sedang bicara, kita sedang belajar, bagaimana kita duduk, bagaimana kita belajar, semuanya Allah ketahui. Karena Allah memiliki sifat maha mengetahui. Itu dia pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Ananda Soleha, kita tidak boleh taat kepada orang tua kita jika mereka menyuruh kita untuk berbuat dosa. Bohong itu dosa atau enggak? Dosa, Ananda Soleha. Curang itu dosa atau enggak? Dosa. Jadi jika orang tua kita menyuruh kita untuk bohong, untuk berbuat curang, untuk mencuri, untuk berkata kasar kepada orang lain, untuk memukul teman, maka kita tidak boleh taati. Kita tidak boleh turuti. Karena kita tidak boleh taat kepada perintah orang tua jika dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia pelajaran pertama. Tidak boleh menuruti orang tua dalam maksiat. Kemudian yang ketiga, Ananda Salihah, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita tidak boleh bohong dan curang. Ya, kita tidak boleh bohong dan curang. Karena bohong itu adalah perbuatan dosa, ya, dan bohongan itu akan membawa, dan dosa itu akan membawa orang kepada neraka. Demikian juga curang, ya. Jika orang itu berbuat curang, berbohong ketika berjualan, ya, berbuat curang ketika ujian, ya, maka dia akan mendapatkan dosa, dan dosa itu akan membawa orang kepada neraka. Nah, inilah dia 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Allah Maha Mengetahui. Yang pertama tadi, Ananda Soleha, pelajarannya kita harus percaya bahwa Allah Maha Mengetahui. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh taat kepada orang tua kita dalam maksiat. Kemudian yang ketiga, kita tidak boleh bohong dan curang. Nah, demikianlah Ananda Soleha pelajaran kita pada hari ini. Untuk kesimpulannya, Ananda Soleha, kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pelajaran hari ini ada 3. Yang pertama yaitu beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Ya, ini dia kesimpulan yang pertama. Yaitu kita harus beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian kesimpulan yang kedua, Ananda Soleha, tidak boleh taat kepada orang tua dalam maksiat. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bohong dan curang adalah sifat tercela. Ya, inilah dia 3 kesimpulan yang bisa kita simpulkan pada pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf, ya. Kemudian kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.